Lantas bagaimana kita sebagai masyarakat harus menyikapi superflu ini? Dan kita akan berdiskusi dengan Dr. Vini Adiani Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Selamat malam, dokter. Malam. Baik, dokter, sebenarnya superflu ini apa? Gejalanya seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin agar masyarakat tidak panik? Ya, terima kasih. Jadi superflu itu sebetulnya bukan istilah dari medis ya, tapi itu mungkin memang sebuah pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat karena pada saat orang kena flu yang biasanya dalam 3-4 hari sembuh itu menjadi agak memanjang begitu. Dilaporkan ada yang sampai 1 bulan. Dan sebetulnya superflu ini gejalanya sama dengan flu yang lain karena eh, secara ilmiah atau secara ilmu medis itu masuk kepada virus influenza A atau influenza tipe A H3N2. Jadi selama ini mungkin pernah mendengar ya ada istilah influenza A tipe H1N1 pada flu burung misalnya seperti itu ya. Jadi memang sebetulnya seperti kita ketahui bahwa virus untuk influenza ini self-limited atau sembuh sendiri sebetulnya dengan daya tahan tubuh yang baik. Nah, tetapi memang berawal dari pembelajaran pandemi COVID bahwa sesuatu yang sifatnya menular secara droplet ini dalam keadaan situasi apapun memang sudah harus terbiasa untuk dicegah begitu ya. Jadi kalau gejalanya apa sama sebetulnya tiba-tiba panas tinggi, lalu ada pegal, lemas, kepala pusing ya. Lalu nah perbedaannya apa pada influenza A tipe H3N2 ini memang dapat mengalami perberatan begitu ya, terutama memang kepada pasien-pasien yang dalam hal ini mempunyai resiko daya tahan tubuhnya yang masih rendah. Misalnya siapa? Pada anak-anak, pada lansia ya, usia lanjut usia ataupun kepada orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid ya atau penyakit misalnya hipertensi, diabetes atau mengalami penurunan autoimun, misalnya pada penderita HIV begitu. Baik, tadi dokter menyebutkan bahwa sebenarnya ini sama saja dengan flu biasa, namun memang waktunya bisa lebih panjang. Nah, kapan masyarakat ini harus waspada untuk kemudian memeriksakan dirinya ke dokter? Ya, jadi sebetulnya sekali lagi bahwa dalam kondisi apapun masyarakat Indonesia sih khususnya masyarakat Jawa Barat udah hebat-hebat ya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa kalau kita lihat nih Mbak ya. Kita lihat bahwa masyarakat sekarang sudah terbiasa untuk melaksanakan protokol kesehatan ya atau perilaku hidup bersih dan sehat. Walaupun masih ada juga yang abai begitu ya karena dah sekarang mah Covid udah ringan, udah biasa-biasa aja begitu ya atau nah padahal dalam kasus flu apapun semua masyarakat sebetulnya akan lebih baik mencegah yaitu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan. Nah, tetapi karena tadi bahwa influenza tipe A ini walaupun kita tidak tahu ketika seseorang panas, batuk pilek, apakah dia tipe H3N2 apa bukan begitu. Yang paling penting adalah ketika terkena flu maka jagalah daya tahan tubuh. Nah, kapan kita harus pergi ke dokter begitu ya ketika penyakitnya bertambah berat. Jadi kalau misalnya merasa sesak begitu maka segeralah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain bertambah sesak gitu ya, merasa sesak, indikator apa lagi yang kemudian bisa menjadi kewaspadaan lah bagi masyarakat untuk memeriksakan diri. Mungkin pada awal misalkan baru 1 hari 2 hari mereka beristirahat, meminum obat yang memang ada di apotik, di pasaran gitu ya. Namun indikator apa yang kemudian enggak nih saya harus periksa ke dokter? Ya, apalagi kalau sebetulnya ciri yang paling mudah itu adalah sesak sebetulnya. Tetapi kalaupun misalnya terjadi hal yang lain ya, karena tentu beberapa komplikasi yang mungkin terjadi itu adalah yang satu adalah tadi adanya radang paru-paru atau pneumonia. Yang kedua adalah adanya infeksi pada telinga, bisa sampai infeksi komplikasi yang pada telinga atau pada saluran cabang paru-paru atau bronkitis disebutnya ya, cirinya adalah daknya bertambah banyak ya atau misalnya ketika sakitnya lebih dari seminggu begitu ya, khawatir misalnya terjadi tadi akibat influenza tipe A H3N2 maka akan lebih baik memang pasien memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tentu yang paling utama juga adalah seperti layaknya kita
pada saat terkena penyakit flu gitu ya, yang sudah biasa kita lakukan sekarang peraturannya adalah ketika ada yang flu itu ya kita biasakan isolasi mandiri. Artinya, mengisolasi diri dari orang lain begitu ya, termasuk flu apapun begitu ya. Ya. Dan, yang tentu juga jangan lupa memakai masker bila sakit gitu ya, dan juga tentu meningkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, makan yang bergizi begitu, yang, cuci tangan sebelum makan, makanya perilaku hidup bersih dan sehat serta protokol kesehatan itu harus yang menjadi yang utama. Baik, dokter, kalau di Jawa Barat sendiri, masyarakat yang sudah terkonfirmasi terpapar influenza A H3N2 ini ada berapa? Menurut laporan kami jadi melakukan konfirmasi sebetulnya kepada Kementerian Kesehatan. Jadi memang data-data, yang penyakitnya adalah, dalam hal ini memerlukan kewaspadaan khusus, sebetulnya kami sejak pandemi Covid itu tidak pernah abai dan tidak pernah lengah. Di mana pada saat ada sesuatu betul-betul yang sifatnya adalah sesuatu yang harus harus dikoordinasikan, memang dalam hal ini Fasiankes sudah ada alur untuk, pemeriksaannya begitu ya di laboratorium kesehatan tier 4 dan 5 yang merupakan rujukan di Kementerian Kesehatan. Nah biasanya ketika, hal sesuatu yang sifatnya tadi diwaspadai harus kita, waspadai di lapangan, maka Kementerian Kesehatan itu akan memberikan alert kepada kita gitu. Nah memang di dalam hal ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan ada 10 kasus begitu ya, yang dilaporkan, tetapi itu pun terjadi Agustus tahun 2025 ya, sampai menurun di Oktober 2025. Jadi sekarang itu memang tidak ada laporan lagi. Ya dinyatakan ada 10 kasus yang tentu pada saat kemarin ya, di mana Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah memberikan penjelasannya. Itu artinya kasus H3N2 ini terjadi pada tahun lalu ya, dokter ya. Betul. Tahun ini belum, mereka semua sudah sembuh, dokter? Ya, kalau berdasarkan yang disampaikan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin kemarin pada press conference-nya katanya ada 1 kasus yang meninggal ya. Ya. Jadi mohon maaf untuk konfirmasi ini sudah lebih jelas disampaikan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin. Baik, dan terkonfirmasi bahwa di tahun ini belum ada, dan mungkin jangan sampai ya dokter ya, ada yang terkonfirmasi terkena influenza A H3N2. Kemudian influenza A H3N2 ini apakah memang virus baru yang baru ditemukan atau sebenarnya sudah lama? Sudah lama sebetulnya, ya, tetapi karena tadi kenapa jadi kewaspadaan, karena terjadi di beberapa negara begitu, walaupun tidak semenular, pada saat Covid ya. Nah tapi tadi Mbak, sebetulnya belajar dari Covid, dalam strata apapun kita selalu siap, terutama menghadapi penyakit-penyakit yang mengakibatkan pandemi. Artinya kantor pelabuhan sudah disiapkan, termasuk puskesmas gitu ya, ada, puskesmas serta rumah sakit yang menjadikan, standar dari kewaspadaan adanya kasus yang mengakibatkan, adanya perberatan pada saluran pernafasan gitu ya. Itu artinya sebenarnya masyarakat tidak usah terlalu khawatir, namun wajib tetap harus menjaga PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya dokter. Betul. Jadi walaupun dalam kondisi tidak ada pandemi ya, kita sebetulnya kalau ingin sehat itu harus melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat begitu ya, di mana salah satunya adalah protokol kesehatan yang sudah kita sampaikan ya, dan tidak pernah lelah kita menyampaikan. Untuk yang pertama tentu masih ingat ya, semoga di masyarakat masih ingat ya, jangan lupa cuci tangan dalam kondisi setelah apapun ketika akan melakukan kegiatan baru. Ya itu yang utama, sekalian cuci tangan memakai sabun tentunya. Dan tentu gunakan masker apabila memang sakit, dan kalau merasa sakit lakukan segera isolasi mandiri ya, dengan tadi ya melakukan kewaspadaan ketika merasa, biasanya 3 sampai 4 hari flu biasa itu mengalami perbaikan. Nah, tetapi kalau misalnya bertambah berat segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan jangan lupa juga Ibu sekalian, dalam hal ini karena ini flu yang sudah lama sebetulnya ada vaksinasi ya, tapi vaksinasinya karena ini tidak berpotensi menjadi pandemi menjadi vaksinasi mandiri. Jadi maka silakan masyarakat apabila akan melakukan vaksinasi mandiri flu ya 1 tahun sekali ya, maka silakan, begitu akan sangat baik. Baik, baik, terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Vini Adiani Dewi telah bergabung bersama kami di Prime News malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu.